البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم bihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari pelajaran sirah, masuk ke muka surat 21, masih terkait dengan masalah perang Uhud. Al-as'ilah, soal-soal. Yang pertama, madza hasala lil muslimin, apa yang terjadi pada kaum muslimin hina taffa alaihimul musyrikun, tatkala kaum musyrikin melambung, ini saja bilang melambung ya, berpusing berputar untuk menyerang mereka. Apa yang dialami kaum muslimin ya? Iya, mengalami kekacauan dan kekalahan. Secara singkatnya macam itu. Yang kedua, kam baqiya ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minas sahabah, berapa sahabat yang tersisa menyertai Nabi ya? Iya, tidak ada yang tersisa kecuali 9. Bukan berarti yang lain-lain semuanya lari. Ada yang sedang perang di depan, ada yang di garis depan, ada yang di garis belakang. Bapak-bapak tua, mereka mempertahankan bagian belakang. Baik. Kemudian yang ketiga, kam qutila baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal ansar, berapa ansar yang terbunuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Iya, sab'ah, ada 7. Kemudian yang keempat, man huwa sahabiyul ladzi kana yarmi, siapa sahabat yang waktu itu menembak baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanah orang-orang musyrikun ya? Iya, Abu Talhah. Tayyib, Zaid bin Sahal al-Ansari. Kemudian yang yang kelima, man huwa sahabiyul ladzi waqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam biyadihi hatta syullat, siapa sahabat yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya sehingga tangannya jadi lumpuh? Oh ya, Ahmad. Iya, Thalha bin Ubaidillah. Yang keenam, madza hasala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina wasala ilaihil musyrikun, apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala musyrikin sampai ke tempat beliau ya? Iya, sih bukan geraham sebenarnya ya, tapi yang antara gigi taring dengan gigi serinya patah. Pas itu apa lagi? Masih ada lagi tak? Atau tambahannya apa? Iya, helmetnya pecah. Iya, sebagian potongan besinya itu masuk ke kepala Nabi. Jelas sakit sekali ya Allah. Tayyib, yang ke-7, kaifa kana halul muslimin, bagaimana keadaan kaum muslimin hina usyi'a anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qutil, tatkala disebarkan berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Ya. Artinya kaum muslimin dapat semangat. Iya, semangatnya jadi luntur, jadi lebur. Iya, jadi hilang. Inharo yaitu luntur ya. Usyi'a, disebarkan. Berita disebarkan. Yang ke-8, man huwa awwalu man arafa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yuqtal, siapa yang pertama kali tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbunuh? Siapa? Halif? Siapa? Ka'ab bin Malik. Yang ke-9, ila ainan hazal muslimun, kemana kaum muslimin berlindung ya? Iya, ke suatu celah di Gunung Uhud. Baik. Sekarang masuk ke muka surat 22, Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ke-7. Syuhada'u ghazwati Uhud, para sahabat yang meninggal dunia dalam perang Uhud, mati syahid. Qutila minas sahabati radhiyallahu anhum yauma Uhud sab'una rajulan,
Yang terbunuh dari para sahabat radhiyallahu anhum pada waktu perang Uhud adalah 70 orang. Arba'atun wasituna minal ansor. Insyaallah ya. 64 itu dari ansor. Wasittatun minal muhajirin, 6 dari muhajirin. Karena memang mayoritasnya ansor yang banyak, yang paling banyak ansor, yang muhajirin yang ikut berangkat sedikit dibanding dengan orang ansornya. Jelas orang ansor paling banyak karena mereka penduduk asli Madinah paling banyak. Bukan berarti sahabat muhajirin malas-malasan berangkat, bukan itu. Tapi jelas para sahabat dari kalangan ansor memang jumlahnya lebih banyak. Minhum diantara muhajirinnya adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib dari Bani Hashim radhiyallahu an, ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakciknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudaranya siapa ya berarti ya? Saudara Hamzah, saudara siapa Hamzah? Jangan bilang saudara Khadir. Maksudnya yang ini Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara siapa? Saudara siapa? Boleh. Saudara siapa lagi? Saudara siapa lagi? Boleh, saudara Abi Thalib. Saudara siapa lagi? Bukan. Saudara siapa lagi? Sehingga dikatakan pakciknya Nabi. Saudara siapa? Hamzah itu saudara siapa? Saudara siapa? Ahmad aja. Hamzah saudara siapa? Sehingga dikatakan pakciknya Nabi. Hamzah saudara siapa? Agak susah ya? Iya, saudaranya Abdullah. Saudara Abdullah. Abdullah itu siapa? Abdullah apanya Nabi? Itu Hamzah. Siapa? Aduh. Agak jauh, ya? Siapa? Iya, ayahnya Nabi. Abdullah ayahnya Nabi. Muhammad bin Abdullah. Makanya dikatakan Hamzah ini apa? Pakciknya Nabi. Sekaligus apa? Saudaranya Nabi, tapi saudara sesusuan ya. Sama-sama menyusul ke Suwaibah. Asadullah wa asadu rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya. Qatalahu Wahsy bin Harb, Wahsy bin Harb yang membunuhnya. Tayyib, kamana lahu, kamana yaitu bersembunyi. Bersembunyi mengintai dia, kamana lahu bersembunyi mengintai dia, wara'a hajar di belakang batu, di belakang bebatuan. Karena sudah dijanjikan oleh siapa namanya? Hindun bintu Utbah, saudara pula. Istri dari siapa? Iya, istri dari Abu Sufyan. Kalau dia berjaya membunuh Hamzah, maka dia akan dibebaskan. Kenapa sampai Hindun melakukan seperti itu? Karena saudara-saudara dia terbunuh di perang Badar, makanya dia dendam. Hindun bintu Utbah, saudara-saudara yang terbunuh siapa? Yaitu Al-Walid. Walid, kalau tak salah Walid bin Utbah kalau tak salah ya. Kenapa? Ini yang Hindun bintu Utbahnya. Nah, makanya dia ingin Hamzah, Hamzah dibunuh. Nah, dia minta Wahsy yang pandai memainkan tombak itu untuk menyerang Hamzah secara rahasia, bukan perang betul-betul berhadapan. Tak mampu menghadapi Hamzah, menghadapi singa Allah, tapi menyerang secara rahasia di balik batu. Summa ramahu bihirbatih. Kemudian Wahsy bin Harb menembaknya, melemparinya dengan hirbah. Hirbah adalah tombak yang pendek. Tayyib. Wahsy mengatakan waktu itu saya sedang mengintai dia. Waktu itu dia sedang berperang. Siapa dia itu? Hamzah. Perang melawan siapa? Sibak bin Urfutah. Dan ternyata Sibak kalah, tak ada apa-apanya. Seperti yang lainnya, semuanya kalah melawan Hamzah. Nah, ketika Hamzah sedang tidak siap, dilempar tombak dari balik batu itu oleh Wahsy. Nah, langsung dia kena perut bagian belakang. Maka dia berbalik ke arah Wahsy, mau mendekati Wahsy, waktu tak kuat, akhirnya jatuh, meninggal dunia. Nah, kalau perang langsung, siapa yang mampu melawan Hamzah? Baik, tapi ya dengan cara yang seperti itu beliau terbunuh radhiyallahu anhu. Kemudian Wahsy mengatakan habis itu saya langsung pulang, saya tak ada keinginan apa-apa, saya cuma ingin merdeka. Namanya hamba sahaya, ingin merdeka dia. Bukan karena benci kepada umat Islam, bukan. Sampai kemudian masuk Islam waktu Fathu Makkah.
Tayyib. Kemudian wa minhum Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu an, termasuk muhajirin yang terbunuh adalah Mus'ab bin Umair. Awwalu man arsalahun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Orang yang pertama kali diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk berdakwah waktu itu. Walam yatruk ma yukafanu fi. Beliau tidak meninggalkan kain untuk beliau dikafani di situ. Iya, beliau anak orang kaya, anak dari janda yang kaya di Makkah. Kaya, kulitnya bagus, halus, wajahnya sangat tampan, bagaikan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang menyerupakan. Nah, setelah beliau masuk Islam, beliau diboikot oleh ibunya, tak dapat subsidi, tak dapat peruntukan. Tayyib. Waktu itu BRIM belum sampai sana juga. Nah, akhirnya ya penuh dengan kefakiran. Demikian pula ketika di Madinah, tak punya apa-apa. Ketika perang pun hanya memakai sehelai kain saja. Kita perang pakai macam-macam ya, ada ini, ada itu. Kayak beraneka pakaian dan alat. Nah, beliau hanya punya satu kain. Mungkin ada seluar atau apa, tapi yang agak lebar adalah kainnya, seperti yang disebutkan oleh Abdurrahman ibnu Auf. Seperti disebutkan ketika beliau sudah berjaya jadi amir dan jadi peniaga besar, beliau sedang hendak berbuka puasa. Tatkala sudah masuk waktu maghrib, pembantunya menyiapkan makanan banyak sekali, maka beliau termenung, terdiam, kemudian beliau mengatakan, banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sempat mendapatkan hasil perjuangan mereka. Mereka terbunuh lebih dahulu. Di antaranya adalah Mus'ab ibnu Umair. Hanya menyisakan satu kain yang tidak panjang. Kalau ditutupkan ke kepala, maka nampak kaki. Kalau ditutupkan ke kaki, nampak kepala. Maka akhirnya para sahabat menutupi kepalanya. Nah, kakinya ditutup dengan apa? Semak-semak idkhir. Allahul musta'an. Inilah yang dimaksudkan di sini. Ini hadis Abdurrahman bin Auf. Dikatakan di sini beliau tidak meninggalkan harta warisan yang mampu mencukupi kain kafan dia. Sekedar untuk kafan pun tak ada. Ghaira namirah, kecuali sehelai kain. In ghuttiya biha ra'suh, kalau kepalanya ditutup dengan kain tadi, badat rijlah, kedua kakinya akan nampak. Wa in ghuttiya biha rijlah bada ra'suh. Jika kainnya dipakai untuk menutupi kakinya ditutupi dengan kain tadi, maka nampak kepalanya. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yughattu biha ra'sah. Baik. Ayyaghuttu gitu kah ya? Ghatta yaghuttu. Ayyaghuttu biha ra'sah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menutupi kepalanya dengan kain tadi. Wa yaj'alu ala rijlaihi syai'an minal idkhir. Boleh idkhir, boleh idkhar. Dan mereka meletakkan di kedua kakinya itu beberapa dari tanaman-tanaman idkhir. Wa mimman qutila minal ansar, termasuk yang terbunuh dari orang Ansar adalah Abdullah ibnu Amr ibni Haram. Ayah dari Jabir. Alladzi adhallathul malaikah, yang dinaungi oleh para malaikat bi ajnihatiha, dengan sayap-sayap mereka, ya, dinaungi sebagai bentuk penghormatan. Termasuk juga siapa? Amr ibnul Jamuh, pemimpin Bani Sulaim dari orang-orang tua. Termasuk juga siapa? Husail, ayah dari Hudzaifah. Nah, mereka orang-orang Ansor. Wa ghairuhum minas sahabah radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Jelas penguburannya pun letih sangat ya, orang sudah banyak yang terluka, harus menguburkan 70 orang lagi. Ada yang satu lubang untuk 2 orang, ada yang untuk 3 orang. Kita menggali satu lubang aja sudah letih sekali, bekerja sama dan sebagainya. Sih bukan menggali sebenarnya ya, menutup kembali. Menggalinya pakai pikhu. Menutup kembali pun sudah letih. Bagaimana dengan orang sebanyak itu? Termasuk juga siapa? Ya, Anas ibnu Nadir yang terkena 70 luka. Allahul musta'an. Kita kena luka sedikit aja nanti langsung mengeluh ke rumah, ini saya luka.
Ada dulu waktu perang di Indonesia dulu, kena satu tembakan udah langsung tak mampu perang lagi, kena tangan atau kena kaki, langsung dibawa berangkat ke hospital, yang membawa lebih dari 15 orang. Padahal yang luka cuma satu. Emang perang bukan sesuatu untuk dibanggakan. Banyak yang takut setelah ada tembakan. Ada yang kena bom sampai kakinya patah, tapi masih ada sisa kulit, sehingga tergantung nampak sakitnya macam apa tak tahu. Ini sampai 70 luka. Berarti sebelum mencapai 70 luka beliau perang terus. Walaupun sakit, walaupun luka, walaupun ini itu, terus berperang sampai nyawa hilang. Ini kesabaran yang luar biasa dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad massala bihimul musyrikun, kaum musyrikin mencincang-cincang mereka. Ini tambah lagi. Tambah apa? Makin banyak luka kalau macam itu. Wa qata'u adzanahum, mereka memotong telinga-telinga mereka. Ini gila sangat ya. Baik. Wa unufahum, memotong hidung-hidung mereka. Wa syawwahuhum, memperburuk mereka, ya biar nampak buruk. Tapi yang mati tak akan merasa sakit, insya Allah. Orang-orang yang mati syahid itu Allah melindungi dari rasa sakit yang berikutnya, insya Allah. Tapi kalau mati-mati biasa mungkin. Nabi SAW mengatakan apa? Kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang yang mati bagaikan mematahkan tulang dia dalam keadaan dia hidup. Itu mungkin merasa sakit. Tapi yang mati syahid insya Allah diselamatkan dari rasa sakit setelah itu. Setelah kematian pertama. Falamma ra'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, amara ayyadfinu fi dimaihim. Tayyib, yadfinu ka yudfanu. Tergantung kira-kira wawunya sebagai fa'il kana ibul fa'il ya. Nabi memerintahkan agar mereka yudfanu, dikuburkan fi dimaihim, di dalam darah-darah mereka, yaitu orang yang mati syahid ma'rakah, syahid peperangan itu tidak dimandikan. Darah mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Tayyib. Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa ya'ti yaumal qiyamah ka aghzari ma kanat al-launu launu dam wa rihu rihul misik. Hadis sahih. Tidak ada satu luka pun yang terbentuk fi sabilillah kecuali dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan masih banyak darahnya seperti semula, seperti sedia kala. Warnanya warna darah tetapi baunya bau misik, bau kasturi. Jadi disuruh untuk biar aja dengan darah-darahnya dikuburkan. Wa kana yajma'u bainar rajulain fi qabrin wahid. Nabi mengumpulkan di antara dua orang dalam satu kubur. Iya, karena apa? Semuanya letih dan seterusnya, terlalu banyak yang harus dikubur di hari-hari itu. Maka dua jenazah diletakkan dalam satu kubur. Kalau mampu dipisahkan dengan kayu atau apa, itu baik. Kalau tidak mengapa. Baik. Abdullah ibnu Amr ibni Haram disatukan dengan teman beliau yang paling dekat yang sama-sama meninggal dunia, disatukan dalam satu lubang. Entah namanya siapa ya, Anda tak ingat sama sekali. Kalau satu kubur itu ada dua orang atau tiga orang, Nabi bertanya, ayyuhum aksaru akhdan lil Quran, siapa yang paling banyak mengambil Quran? Dia yang didahulukan. Yang paling banyak hafal Quran dimasukkan ke kubur lebih dahulu sebagai pemuliaan. Wa anzalallah, Allah menurunkan ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dalam keadaan mereka diberi rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Tayyib, ini hal yang kedua ya zahirnya. Tayyib. Hal pertama apa zahirnya? Atau hal ketiga, ahya'un inda rabbihim. Ini dzaraf boleh dianggap sebagai apa? Sebagai hal. Kalau kita niatkan hal boleh. Yurzaqun sebagai hal kedua, farihin sebagai hal ketiga. Boleh juga dzarafnya kita niatkan sekedar apa? Muta'alliq bi ahya, tak masalah.
Baik. Mereka bergembira dengan sesuatu yang diberikan kepada mereka oleh Allah min fadlih, yang berupa kurnianya. Min tabiin menjelaskan ma mausulah. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bersukacita dengan orang-orang yang belum menyusul mereka, yaitu bersukacita dengan para sahabat yang lain menunggu ketibaan mereka. Kenapa mereka bergembira? Iya, bahwasanya kematian ini bukan kesialan, bukan pula kehilangan apa-apa, bahkan akan mendapatkan nikmat banyak. Maka mereka gembira jika nanti teman-teman yang lain juga menyusul. Min khalfihim, di belakang mereka. Allah khaufun alaihim, yaitu mereka tidak tertimpa ketakutan, tidak takut menghadapi akhirat yang akan mereka songsong. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati atas harta benda dan keluarga yang mereka tinggalkan di belakang mereka. Baik, ayat ini turun terkait dengan dialog antara siapa? Antara Abdullah ibnu Amr ibni Haram dengan Allah Ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim itu dari hadis Jabir, yaitu Rasulullah bercerita tatkala Abdullah bin Amr terbunuh, maka dia diajak bicara oleh Allah kafahan, yaitu langsung tanpa hijab. Kemudian Abdullah mengatakan, seandainya saudara-saudara kami tahu apa kemuliaan yang kami dapatkan, tatkala Allah menanyakan apa yang kalian inginkan, maka beliau ingin kembali ke dunia, menceritakan kepada mereka nikmatnya hidup sebagai apa? Orang yang mati syahid, hidup di alam kubur. Maka Allah mengatakan, aku yang akan menyampaikan kepada mereka. Turun wahyu ini disampaikan oleh Nabi kepada kaum muslimin. Mereka hidup dengan gembira, diberi rezeki di alam kubur itu. Tidak seperti orang mukmin biasa. Baik, sekarang masuk ke muka surat 23 Al-As'ilah. Yang pertama, kam adadu syuhada'i Uhud. Berapa bilangan orang yang mati syahid di perang Uhud ya? Iya, sab'un 70. Yang kedua, kam adadu syuhada'i minal ansar. Berapa syuhada dari ansar ya? Iya, 64. Arba'ah wa situn, 64. Yang ketiga, kam adadu syuhada'i minal muhajirin. Dari kalangan muhajirin berapa? Siapa yang menjawab ya? Iya, sitah, cuma 6. Baik. Kemudian yang ke berapa ini? Yang keempat. Man huwallazi qatala Hamzah. Siapa yang membunuh Hamzah? Amman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakciknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wahsy bin Harb. Baik. Kemudian yang kelima. Mani syahidul ladzi adzallathul malaikatu bi ajnihatiha. Siapa yang mati syahid yang dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya ya, Ahmad? Iya, Abdullah bin Amr, ayah dari Jabir. Baik. Yang keenam, madza sana'al musyrikuna bisyuhada. Apa yang diperbuat oleh kaum musyrikin terhadap orang-orang yang mati syahid? Kaum musyrikin buat apa? Iya, motong telinga, motong hidung, membuat buruk. Baik, mencincang, naudzubillah. Yang ketujuh, kaifa kana dafnu syuhada. Bagaimana penguburan syuhada? Iya, satu lubang untuk 2 atau 3 orang. Apalagi juga yang disebutkan di sini? Nah, itu betul, cuma bukan itu yang diinginkan. Apalagi? Sudah. Bukan itu yang ditanya, yang dimaksudkan. Apa yang darah-darahnya tidak? Dikuburkan dengan darah-darahnya, yaitu tidak dimandikan. Perlu nggak dikremasi? Perlu tak? Dibakar, biar jadi abu jimat tempat. Seperti yang dilakukan orang-orang kufar itu. Kasihan, bantu menyiksa, bantu membakar. Itu anak durhaka itu, ayahnya disiksa dalam api. Naudzubillah. Dengan alasan apa? Perlu jimat tempat. Bumi kan makin padat. Harga sewa pun mahal. Harga sewa mahal memang ya. Sewa tempat untuk mati pun susah mereka. Baik. Sudah habis. Baik, kita tambah sedikit. Kita masuk ke muka surat 24. Ad-Darsus Samin, pelajaran yang ke-8. Oh, ini perang baru ya.
Ghazwatu Hamra'il Asad. Perang merahnya singa. Ini nama tempat ya, Hamra'ul Asad. Merahnya singa, yaitu singa merah. Ini idhafatun na'at ilal man'ut. Asalnya apa? Al-Asad al-Ahmar. Entah gimana sejarahnya di waktu itu, tak tahu. Wa fil yaumis tsani, pada hari kedua min ghazwati Uhud, dari perang Uhud, yaitu mereka mulai pulang. Orang kafir juga mulai pulang. Mereka sudah bergerak pulang ke Makkah. Kaum muslimin ke Madinah. Wa ba'dan sirafil musyrikin min Uhud, setelah kepergian kaum musyrikin dari Uhud, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum muslimin ilal khuruji fi talabil musyrikin, agar keluar untuk mengejar kaum musyrikin, irhaban lil musyrikin, untuk menakut-nakuti kaum musyrikin, wa khaufan min ruju'ihim, dan juga karena Nabi khawatir kaum musyrikin kembali ilal Madinah, ke Madinah marratan ukhra, pada kali yang lain. Wa amara alla yakhruja ma'ahu illa man syahida ghazwata Uhud, dan Nabi memerintahkan untuk tidak keluar bersama beliau kecuali orang yang ikut perang Uhud. Hikmahnya adalah untuk apa? Thalabus sa'ar. Untuk apa? Syifa'u suduril mu'minin, untuk membalas dendam, bahasa kasarnya ya. Dan untuk menenteramkan hati kaum mukminin. Kami kemarin kalah, nah sekarang tiba waktunya pembalasan. Makanya hanya yang ikut perang Uhud yang diizinkan untuk berangkat. Faqamal muslimun, maka kaum muslimin bangkit, kama amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum musaqqaluna bil jirah, dalam keadaan mereka disusahkan dengan luka-luka. Ya, luka yang banyak, ada yang tangan terpotong lagi, ada yang kaki terpotong dan seterusnya. Tapi harus berangkat. Nabi pun luka banyak juga, harus berangkat lagi. Allati asabathum fi ghazwati Uhud, yang menimpa mereka di perang Uhud. Baik. Waktu itu Abdullah bin Ubay bilang kepada Nabi, izinkan saya ikut perang. Seperti ini senang nggak? Dapat ketok kepala aja lah ya. Kemarin lari ke belakang, tak mau ikut perang. Tahu-tahu sekarang ingin ikut perang. Ini akan mengacau saja. Siapa Abdullah bin Ubay itu siapa? Siapa Abdullah bin Ubay? Apa? Ketua munafik. Iya, ketuanya para munafik itu, betul. Malah pengen ikut perang. Ini tak punya apa? Tak punya muka dia itu. Jabir ingin ikut perang dan diizinkan, mengatakan ayah saya meninggal, wahai Rasulullah, izinkan saya menggantikan. Diizinkan. Demikian pula beberapa anak yang lain mengatakan, ini ayah kami terluka, tak mampu untuk berangkat, izinkan kami yang mewakili. Diizinkan. Hatta balaghu Hamra al-Asad, sehingga mereka mencapai Hamra'ul Asad. Wa huwa ala bu'di samanina amyal, samaniyati amyal. Jauhnya adalah 8 mil minal Madinah. Tak tahu 8 mil itu berapa ya? 10 km kah berapa atau lebih. Fa'askaru hunak, maka mereka membuat camp di sana. Sementara kaum musyrikin nggak disebutkan kan kalam-kalamnya, tak disebutkan. Jadi Abu Sufyan ketika sudah pergi jauh, mereka saling mengejek dengan para komander yang lain. Tawanan belum kalian dapatkan, ghanimah pun juga belum kalian dapatkan, ini menang macam apa? Akhirnya mereka sepakat, mari kita berangkat. Maka mereka pun berangkat. Tapi ternyata mereka tidak berani sampai ke Hamra'ul Asad. Mereka sudah ketakutan. Mereka sudah bilang satu sama lain, jangan-jangan nanti kalau kita perang kita kalah. Nggak apalah, biar seperti ini saja. Kita sudah pernah menang. Lebih baik kita perangnya tahun depan aja lagi. Nah, ketika mereka mau pulang, maka mereka berjumpa dengan rombongan Bani Qais untuk menyampaikan berita. Abu Sufyan mengatakan, mau nggak engkau sampaikan berita kepada Muhammad di sana? Nanti engkau akan mendapatkan setengah dari kekayaan kami, kekayaan yang hasil perniagaan. Ya mau saja. Nah, itu cerita yang akan disebutkan nanti dohirnya. Kita baca tentang ayat ini. Wa qad dzakarallahu dzalika fi kitabih. Allah telah menyebutkan itu di dalam kitabnya. Bahkan Allah menyebutkan awal-awal perang Uhud pun sudah disebutkan tentang perjalanan perang Uhud itu. Wa idghadauta tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital.
Dan ingatlah tatkala engkau berangkat pagi-pagi dan engkau meletakkan orang-orang kaum mukminin di beberapa tempat untuk peperangan. Baik. Sampai ke ayat yang ini, yaitu wa asna ala sahabati li fi'lihim dzalik. Dan Allah menyanjung para sahabat atas perbuatan mereka itu. Wa wa'adahumul ajrul azim. Allah menjanjikan untuk mereka pahala yang agung. Faqala subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam perang Hamraul Asad ini, alladzina stajabu lillahi war rasul, mereka adalah orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasul mim ba'di ma asabahumul qarh, setelah mereka tertimpa luka-luka. Namanya di sini ma masdariyah. Mim ba'di isabatihimul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau, orang-orang yang berbuat kebajikan dari mereka dan bertakwa, alamnya lam istihqaq. Baik, lamul jar. Ajrun azim, mereka akan mendapatkan pahala yang agung. Alladzina qala lahumun nas, mereka adalah para sahabat yang qala lahum yaitu para sahabat, annas orang-orang yaitu Bani Qais. Innan nas, sesungguhnya orang-orang, banyak orang-orang di sini ya. Baik. Mereka adalah orang-orang para sahabat yang mana orang-orang yaitu Bani Qais berkata kepada mereka, innan nas, sesungguhnya orang-orang yaitu pasukan Abu Sufyan qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, maka justru berita ini menambahi mereka keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah dan Dia adalah sebaik-baik yang mengurusi. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Atau dihabiskan sedikit, kita habiskan sedikit. Amma Abu Sufyan wa man ma'ah, adapun Abu Sufyan dan orang-orang yang menyertainya, fa innahum kanu qad aradu ruju', maka sesungguhnya mereka sebenarnya sudah ingin kembali, yaitu kembali ke Madinah, liyastaksilu, untuk memusnahkan, wa yaqtulu, dan membunuh, man baqiya minal muslimin, orang yang tersisa dari kalangan kaum muslimin. Falamma balaghahum khurujun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tatkala sampai berita kepada mereka tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, dan para sahabat Nabi, jelas terkejut ya. Kita mau mengejar mereka ke Madinah, tahu-tahu mereka sudah di situ. Wah, jelas terkejut sangat itu. Asra'u birruju'i ila Makkah, mereka bersegera untuk kembali ke Mekah. Ketahuan siapa yang ketakutan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.